Shalom saudara-saudara, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Bagi teman-teman yang setia mendengarkan firman Tuhan di channel ini, saya percaya iman saudara terus bertumbuh dengan segala kesederhanaan yang saya bawakan dalam firman Tuhan di channel YouTube Anak-Anak Terang. Saudara, hari ini kita akan berbagi firman Tuhan. Saya beri judul Iman yang Memindahkan Gunung. Iman yang memindahkan gunung. Ada kalanya saudara kita menghadapi perkara-perkara yang sepertinya mustahil dan kita harus berurusan dengan roh ketidakpercayaan. Sekaligus nanti firman ini dalam nama Tuhan Yesus akan melepaskan teman-teman dari segala roh ketidakpercayaan. Saya buka firman Tuhan bagi kita dari Markus pasal 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, Yesus mengutuk pohon ara dengan sepatah kata. Dan seketika ketika Petrus dan murid-murid melihat pohon itu sudah kering. Ini mujizat yang luar biasa tentunya. Kalau kita mengeringkan pohon, kita tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan. Mungkin kita akan kuliti sekeliling batang pohon itu, tapi itu pun memerlukan waktu untuk kering. Dan kalaupun pohon itu dibakar dari dekat akarnya, tidak langsung kering, saudara. Tapi pohon ara itu dikutuk Yesus kering sampai ke akar-akarnya. Dan Petrus heran. "Lihatlah guru, pohon ara ini sudah kering." Nah saudara, kita percaya Yesus sanggup lakukan segala sesuatu. Tetapi Yesus menjawab Petrus dengan jawaban yang luar biasa. Percayalah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Dan dia bilang, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Yesus mau bilang, bukan hanya aku, kamu pun bisa. Jikalau kamu percaya dan tidak ada kebimbangan di hatimu, engkau katakan kepada gunung itu, beranjaklah, maka itu akan beranjak, saudara kasih, dalam nama Tuhan. Kalau menurut pikiran kita, logika kita, bagaimana mungkin gunung itu hanya dengan perkataan bisa berpindah? Kalau pakai kita mungkin ekskavator dan semua alat penambang ya, penambang galian C, semua alat-alat berat, mungkin perlu waktu untuk mengeruk gunung-gunung itu. Tetapi saudara kasih, dalam nama Tuhan, apa yang tidak mungkin, yang paling mustahil, itu ternyata kata firman Tuhan, asalkan tidak bimbang hati kita, hal itu akan terjadi. Tapi syaratnya saudara, percayalah kepada Allah. Makanya dikatakan di ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
Kita sering sekali berdoa, tapi tidak pernah dengan iman, sehingga keadaan kita sesudah doa tetap dalam keraguan. Seringkali kita berdoa mencari jawaban dalam firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, tetapi tidak dengan iman, maka tidak ada jawaban. Tapi firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, di dalam hidup kita ada mungkin hal-hal yang rasanya terlalu berat untuk bisa kita lakukan dan kerjakan, mustahil. Saudara kasih dalam nama Tuhan, disinilah diperlukan iman. Kalau semuanya secara normal bisa saudara lakukan, saudara tidak perlu iman. Yang saudara perlu adalah kegigihan, kerja keras. Tetapi apa yang tidak mungkin kita lakukan, saatnya lah kita beriman kepada Tuhan. Saudara yang dalam pelayanan butuh dana, saudara yang sakit penyakit butuh kesembuhan. Sudah mungkin banyak vonis dokter atau perkataan orang-orang yang melemahkan saudara. Tapi Yesus katakan, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah. Mintalah saudara kasih dengan penuh keyakinan. Dan saat kamu minta, yakinlah bahwa kamu telah menerimanya. Kalau di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, kami hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Artinya, sebelum saudara lihat hasilnya, imanilah bahwa kita sudah menerimanya. Bayangkan di dalam hati kita, kita sudah menerima segala janji-janji Tuhan, segala doa-doa kita. Berdoalah dengan iman, percayalah kepada Tuhan yang penuh kasih setia dan kemurahan. Hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan, gunung-gunung yang harus saudara pindahkan, yaitu segala kemustahilan dalam hidup saudara yang menghalangi saudara mengalami terobosan dalam hidup. Mulailah berkata kepada kemustahilan itu, tercampaklah, beranjaklah. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, kemustahilan itu akan berpindah, kemustahilan itu akan bergeser, kemustahilan itu akan menjadi mungkin kepada saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Matius 17. Matius 17. Kemudian murid-murid Yesus, ayat 19 ya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saudara, kurang percaya, ketidakpercayaan ini adalah masalah yang serius. Keraguan-raguan saudara kasih sering sekali membuat apa yang kita doakan itu tidak sampai kepada mujizatnya dalam hidup kita. Tidak sampai pada manifestasinya dalam hidup kita. Biarlah iman kita tidak tergoyahkan sampai iman itu memperoleh buah yang matang. Saudara, sebelum buahnya, hasilnya, jawabannya matang, saudara jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Inilah namanya kurang percaya. Ada orang awalnya mulai percaya, seperti Petrus yang berjalan di atas air. Dia percaya, lalu ketika datang angin, saudara, dia mulai takut. Ketakutan adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan. Apa yang terjadi kepada Petrus? Yang sebelumnya dia bisa berjalan di atas air, dia mulai tenggelam. Mungkin saudara yang awalnya melangkah dengan iman, tapi karena ada angin-angin di sekeliling saudara, rasanya saudara mulai tenggelam. Percayalah kepada Allah. Segala kemustahilan yang tidak mungkin, tapi firman Tuhan katakan, apapun yang kamu doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Mungkin saudara berdoa untuk keluarga yang narkoba, keluarga yang dalam dosa, keluarga yang
dalam jauh dari Tuhan, berdoa dengan penuh kepercayaan, minta kepada Tuhan saudara. Imanilah doa-doamu sampai itu berwujud nyata dalam hidup kita. Kata Yesus, karena kamu kurang percaya, maka itu tidak terjadi. Maka kamu tidak bisa mengusir setan itu. Yesus katakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah. Ternyata saudara kasih dalam nama Tuhan, semustahil apapun keadaan kita, hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Karena iman yang sebesar biji sesawi sanggup saudara memindahkan gunung. Haleluya. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan, saudara ternyata tidak perlu iman yang sebesar gunung untuk memindahkan gunung. Perlu iman sebesar biji sesawi. Memindahkan gunung ini adalah berbicara kemustahilan. Untuk menjadikan yang mustahil jadi mungkin saudara kasih, hanya butuh iman sebesar biji sesawi. Percayalah kepada Allah. Dikatakan, maka gunung itu akan pindah. Dan lihat itu ayat yang ke-20 saudara. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Katakan dulu kepada diri sendiri, kepada kita sendiri. Jika saya percaya, tidak akan ada yang mustahil bagiku. Jika aku percaya, tidak ada yang mustahil bagiku. Segala kemustahilan menjadi mungkin ketika aku percaya, ketika aku berdoa. Nah saudara kasih, ayat 21 lihat. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada kalanya ketidakpercayaan itu saudara sangat sulit diusir. Kami pernah mengalami ini. Rasanya sulit sekali percaya. Dan saudara ketika berdoa, berlama-lama di hadirat Tuhan, maka ada kepercayaan. Ketidakpercayaan itu hilang saudara kasih. Kadang-kadang ketidakpercayaan itu hilang setelah kita berpuasa. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau saudara masih bergumul dengan ketidakpercayaan dan sulit keluar, saudara perlu banyak berdoa. Akan muncul iman dan bahkan berpuasa. Saya lanjut ya dari Markus tadi. Ada tetapinya saudara kasih dalam nama Tuhan. Yang pertama tadi yang perlu kita lakukan doa, puasa untuk mengalahkan kekhawatiran. Makanya Yesus katakan jenis ini ada keadaan tertentu yang memang untuk kita bisa percaya perlu banyak berdoa dan juga berpuasa. Saudara, kita lihat di Markus 11 tadi kelanjutannya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, kelanjutan yang tadi ya, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Nah saudara, ternyata tidak mengampuni sering menjadi penghalang mujizat dalam hidup kita. Maka saudara berdoalah dengan hati yang bersih. Bersih dari kepahitan, bersih dari kekecewaan, penuh dengan kasih. Ampuni dulu, kata firman Tuhan. Supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara kasih, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi saudara, kita tadi berbicara tentang iman memindahkan gunung. Memindahkan gunung artinya mengubah yang tidak mungkin, yang mustahil menjadi mungkin lewat iman. Dan kalau kita percaya kepada Allah, tidak akan ada yang mustahil bagi kita. Tetapi ada kalanya ketika kita tetap tidak bisa mengalahkan ketidakpercayaan itu, kita perlu berdoa dan berpuasa. Tetapi juga ada ternyata penghalang iman, ada ternyata penghalang doa.
yang membuat kita tidak menerima jawaban doa, yaitu tidak mengampuni. Ternyata tidak mengampuni adalah masalah yang sangat besar. Di dalam channel Anak-anak Terang ini ada bebas dari tidak mengampuni ya, beban tidak mengampuni. Oleh karena itu saudara kasih, lepaskan pengampunan. Rasakan Roh Kudus akan memenuhi hati saudara. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hati saudara, saudara dipenuhi kasih Allah. Ketika hati kita dipenuhi kasih Allah, maka muncullah iman. Tetapi ketika hati kita dipenuhi dengan amarah, tidak mengampuni, keegoisan, kedagingan kita mulai mendominasi. Karena kedagingan kita mendominasi, maka kita hidup secara daging, melihat yang kelihatan secara jasmani. Maka roh kita akan tertutup, tenggelam. Sedangkan iman itu saudara adalah melihat dengan mata rohani. Kalau kita mau melihat dengan mata rohani, kedagingan kita ini harus disalibkan. Supaya muncullah iman. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Saya berdoa, segala roh ketidakpercayaan akan lepas dari hati dan pikiran kita semua. Dan saya berdoa segala kemustahilan dalam hidup saudara tercampaklah, beranjaklah. Terbukalah jalan di dalam keuangan saudara. Terbukalah jalan bagi keselamatan keluargamu. Di dalam nama Yesus. Terbukalah jalan bagi pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Terbukalah jalan dalam berkat-berkat rohani dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau. Mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus. Saudara kasih percayalah. Saudara sudah menerimanya. Percayalah saudara sudah menerimanya. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.